Hubungan antara penganiayaan, kekerasan, hak, dan kewajiban dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia. Hak untuk hidup dan keamanan. Setiap individu memiliki hak mendasar untuk hidup dan merasa aman dari kekerasan atau penganiayaan. Hak untuk tidak disiksa. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. 2. Kewajiban individu. Menghormati hak orang lain. Setiap individu memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang lain, melaporkan tindak kekerasan. Jika seseorang menyaksikan atau mengetahui adanya tindakan kekerasan, mereka memiliki kewajiban moral dan seringkali hukum untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Analisis penganiayaan dan kekerasan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek berikut. 1. Definisi dan jenis penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang. Kekerasan. Kekerasan mencakup berbagai bentuk perilaku agresif, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional. Contoh kekerasan fisik adalah pemukulan atau penyerangan, sedangkan kekerasan psikologis bisa berupa intimidasi atau manipulasi. 2. Dampak pada korban fisik. Dampak fisik bisa berupa cedera, penyakit, atau gangguan kesehatan jangka panjang. Psikologis. Korban sering mengalami trauma, gangguan, stres pasca trauma PTSD, kecemasan, depresi, atau gangguan mental lainnya. Sosial dan ekonomi. Kekerasan dapat merusak hubungan sosial korban dan sulit menjalani kehidupan normal yang seringkali berdampak pada kondisi ekonomi mereka. 3. Faktor penyebab, kultural dan sosial. Beberapa budaya atau masyarakat mungkin memiliki norma yang mengabaikan kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender. Ekonomi. Kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekurangan akses ke sumber daya bisa memperburuk situasi kekerasan dan penganiayaan psikologis dan individual. Faktor individu seperti gangguan mental atau latar belakang kekerasan dalam keluarga dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan. 4. Pencegahan dan intervensi, edukasi dan kesadaran. Program pendidikan tentang hak asasi manusia dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan. Dukungan untuk korban, menyediakan layanan dukungan seperti konseling, perlindungan hukum, dan rehabilitasi untuk membantu korban memulihkan diri dari dampak kekerasan. Pencegahan dini, mengidentifikasi tanda-tanda awal kekerasan, dan mengambil tindakan preventif untuk menghentikannya sebelum berkembang lebih jauh. 5. Peran masyarakat dan lembaga, keluarga dan komunitas. Peran keluarga dan komunitas sangat penting dalam mencegah dan menangani kekerasan. Lembaga pemerintah dan NGO, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, NGO, dan lembaga internasional berperan dalam pembuatan kebijakan, penyediaan layanan, dan advokasi hak-hak korban. Dengan menganalisis penganiayaan dan kekerasan melalui berbagai dimensi ini, kita dapat memahami kompleksitas masalah dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan serta melindungi hak-hak korban. Berikut pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ibu saya. 1. Apa yang dimaksud dengan hak atas kebebasan hidup yang baik tanpa kekerasan? Hak atas kebebasan hidup yang baik tanpa kekerasan adalah hak setiap individu untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan emosional atau psikologis. Dan yang kedua, apakah penganiayaan dan kekerasan merusak hak asasi manusia? Ya, karena melanggar hak atas keamanan, perlakuan manusiawi, dan martabat. Dan yang ketiga, menurut Anda, apa penyebab utama terjadinya kekerasan dalam masyarakat? Penyebab utama meliputi ketidaksetaraan sosial, norma budaya yang membenarkan kekerasan, dan masalah kesehatan mental. Dan yang keempat, apa perubahan sosial atau budaya yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengurangi kekerasan? Perlu meningkatkan pendidikan, perubahan norma,
budaya kesetaraan sosial, dan dukungan kesehatan mental. Terima kasih atas wawancaranya.